Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. And I always you in a state of good. Ya, Ibu selalu berharap kalau kalian juga baik-baik saja. Okay, before we begin to learn, I have things for you. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mempunyai sebuah lagu untuk kalian. Mudah-mudahan lagu ini bisa membuat kalian semangat dalam belajar daringnya di rumah ya. Okay, it's a things about time. Time, waktu, time, waktu, time, waktu, time, waktu. 1 hour 1 jam, 16 minute 60 menit, 1 minute 1 menit 60 second 60 detik. Oke, once more ya. Satu kali lagi. Ayo ikutin di rumah sama-sama. 1, 2, 3. Time, waktu, time, waktu, time, waktu, time, waktu. 1 hour 1 jam, 16 minutes 60 menit, 1 minute 1 menit 60 second 60 detik. Nah, itu adalah lagu buat kalian ya. Semoga setelah mendengarkan lagu ini kalian lebih semangat lagi di rumah untuk belajar daring bahasa Inggrisnya. Oke anak-anak sekalian, hari ini, today, we were going to learn about time. Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Kalian tahu waktu seperti yang tadi disampaikan di lagu, di sebuah lagu, kalau waktu adalah time. Ya, untuk penyebutan waktu di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah IM dan PM. Mungkin kalimat itu sudah kalian dengar sebelumnya. IM itu kepanjangan dari Ends Meridians, sedangkan PM kepanjangan dari Post Meridians. IM Ends Meridians itu digunakan apabila waktu dari pukul 00 sampai dengan 11.59. Berarti IM itu digunakan untuk waktunya dari ketika kalian bangun tidur sampai jam 12 kurang atau jam 11 lewat 59 menit. Itu IM, artinya pagi hari atau pagi menuju siang hari. Sedangkan PM atau post meridians itu dari jam 12.00 sampai jam 23.59 menit. Jadi siang, sore, malam, hari itu PM. Jadi istilah itu yang sering digunakan apabila kita mau menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Harus kalian ingat ya, IM dan PM. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah gambar. I have a pictures. Ini adalah sebuah gambar. Kalian tahu gambar apakah ini? Yah, pintar sekali. Ini adalah jam. Biasanya di dalam jam itu yang sering kalian lihat ada angka dari angka 1 sampai dengan angka 12. Nah, kemudian dilihat lagi ada arah jarum jam. Di sini ada jarum panjang dan juga ada jarum pendek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jam.
Ya. Dimulai dari jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12 dan jarum pendeknya menunjukkan ke angka 1, menandakan bahwa jam 1 tepat. Ketika di dalam bahasa Inggris untuk penyebutan jam atau penyebutan waktu itu 1 o'clock. Nah, berarti 1 itu 1, o'clock itu tepat. Jadi jam 1 tepat. 1 o'clock. Ya, listen to me and repeat after me. Dengar dan ulangin ya. 1 o'clock. Oke, good. Nah, ketika ada sebuah pertanyaan, what time is it? Nah, jam berapakah sekarang? Kalian jawabnya ini, it is 1 o'clock. Berarti jam 1 tepat. Oke, next a picture. Gambar berikutnya. Jarum panjangnya masih tetap di angka 12, sedangkan jarum pendeknya berputar ke angka 2. Kalian tahu 2 itu apa bahasa Inggrisnya? Oke, good. 2 itu two. Jadi kalau kita mau menyebutkan jam 2, 2 o'clock. 2 o'clock. Repeat please. Oke, good. Kalau ada pertanyaan, what time is it? It is 2 o'clock. Berarti jam 2 tepat. Oke, next a picture. Gambar berikutnya kita lihat. Masih tetap jarum panjangnya di angka 12, sedangkan jarum pendeknya berputar ke angka 3. 3 itu 3. Berarti 3 o'clock. Artinya jam 3. It is 3 o'clock. Oke, repeat please. It is 3 o'clock. Oke, good. Next a picture. Jarum panjangnya masih tetap, sedangkan jarum pendeknya ke angka 4. Jarum pendeknya ke angka 4 menandakan pukul 4 atau jam 4. Tepat ya. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan 4 o'clock. Kalau ada sebuah pertanyaan, what time is it? Kalian jawab, it is 1 o'clock. Okay, do you understand? Good. Next a picture. Nah, yang kalian lihat tertuju kepada jarum pendek ya. Karena ini biasanya, mungkin kalian punya jam waker seperti ini di rumah ya. Ini dipergunakan apabila untuk memberikan peringatan kita bangunnya mau jam berapa. Nah, kebetulan mau dibangunkannya itu jam 5. Jarum pendeknya ke angka 5, jarum panjangnya masih tetap ke angka 12. Berarti kalian minta dibangunkannya itu jam 5 tepat. Kalau ada jam 5 tepat, berarti bahasa Inggrisnya apa 5 itu? 5. Berarti 5 o'clock. Kalau dibuat ke dalam sebuah kalimat bahasa Inggrisnya adalah it is 5 o'clock. Menandakan bahwa jam 5 tepat. Oke, next a picture. Gambar berikutnya. Di sini jarum panjangnya ke angka 12 dan jarum pendeknya pun ke angka 6. Jarum pendek dan jarum panjangnya bisa dibedakan ya. Nah, jadi jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya itu ke angka 6. Menandakan bahwa jam 6 tepat. 6 itu bahasa Inggrisnya 6, tepat itu o'clock, sehingga jam 6 tepat. It is 6 o'clock. 6 itu artinya 6, jam 6. Oke, repeat please. It is 6 o'clock. Oke, good. Next a picture. Setelah 6 apa?
Setelah angka 6 itu angka 7. Begitupun di arah jarum jam ini. Jarum pendeknya berputar ke angka 7 tepat angka 12 jarum panjangnya. Sehingga kita sebut dengan jam 7. Bahasa Inggrisnya 7 o'clock. Kalau ada sebuah pertanyaan, what time is it? Kalian jawab apa? It is 7 o'clock. Oke, jam berapakah ini? Jam 7 tepat. Kemudian lagi, jarum pendeknya berputar lagi ke angka 8. Jarum panjangnya masih tetap, berarti jam 8 pas. Berarti 8 itu 8 o'clock. Kalau ada sebuah pertanyaan, what time is it? It is 8 o'clock. Berarti jam 8 tepat. Ya. Jadi ingat, ketika kita mau menyebutkan waktu atau mau menyebutkan jam, yang harus kita pahami adalah perhatikan arah jarum jamnya. Ketika jarum pendeknya mau berputar ke angka berapa saja, ketika jarum panjangnya berada tepat di angka 12, itu tepat jamnya. Mau jam 1, jam 2, jam 3, sampai sekarang jam 8. Artinya jam 8 pas. Ya, atau jam 8 tepat. Sehingga kalimatnya o'clock, 8 o'clock. Sebuah pertanyaan, what time is it? Berarti kalian jawab, it is 8 o'clock. Do you understand? Okay, next a picture. Gambar berikutnya masih berada di angka 12 jarum panjangnya. Jarum pendeknya di angka 9, menandakan bahwa pukul 9 tepat atau jam 9 pas. Sehingga dalam bahasa Inggrisnya disebut 9 o'clock. 9 itu 9, o'clock itu tepat. Kalau ada sebuah pertanyaan, what time is it? Kalian jawab apa? It is 9 o'clock. Okay, good. Next a picture. Gambar lagi. Jarum pendeknya ke angka 10. 10 bahasa Inggrisnya apa? 10. 10 itu bahasa Inggrisnya 10. Sehingga jam 10 tepat artinya 10 o'clock. Dalam sebuah pertanyaan, what time is it? Kalian jawab, it is 10 o'clock. Ini ya. Lanjut, next picture. Gambar berikutnya. Jarum pendeknya berada di angka 11 dan jarum panjangnya berada tetap di angka 12, menandakan bahwa jam 11 tepat atau jam 11 pas. 11 itu bahasa Inggrisnya apa? 11. Ingat, 11, 11 itu hampir sama dengan gajah. Pengucapannya, kalau gajah 11, sedangkan 11 itu 11. Coba repeat after me, 11. Oke, good. Jangan 11 ya, jangan it is 11 o'clock. It's a false, itu salah. Karena 11 itu artinya gajah. Cara penulisannya pun berbeda. Dan walaupun dalam bentuk pronunciation-nya itu hampir sama, tetapi kita harus bisa membedakan. Kalau 11 artinya 11, 11 itu artinya gajah. Jadi kalau jarum pendeknya ke angka 11, jarum panjangnya ke angka 12 itu jam 11 tepat, sehingga kita sebutnya 11 o'clock. Kalau ada pertanyaan, what time is it? It is 11 o'clock. 11. Okay, good. Next, let's
picture, gambar yang paling terakhir ya. Ini sama, bisa membedakan tidak arah jarum panjang dan jarum pendeknya? Sama-sama ke angka 12, jarum panjangnya ke angka 12, jarum pendeknya pun ke angka 12. Artinya jam 12 tepat, pukul 12. Nah, 12 bahasa Inggrisnya itu 12. Oke, listen to me. 12. Oke, 12 o'clock. Kalau ada sebuah pertanyaan, what time is it? You can answer. Kalian bisa jawab, it is 12 o'clock. Ya, dapat dipahami anak-anak semuanya. Oke, kita ulangi. Listen to me and repeat after me. Dengarkan, kemudian diulang lagi setelah ibu ya. Oke. It is 1 o'clock. Oke. It is 2 o'clock. Oke. It is 3 o'clock. Good. Next. It is 4 o'clock. Okay, that's right. It is 5 o'clock. Good. Next. It is 6 o'clock. Okay. Next. It is 7 o'clock. Good. Next. It is 8 o'clock. That's right. It is 9 o'clock. It is 10 o'clock. Good. It is 11 o'clock. Okay. It is 12 o'clock. Oke, good. Kalian hebat ya. Bisa. Nah, adik-adik sekalian, dalam penyebutan waktu, sekali lagi, waktu ya. Cirinya adalah, atau yang harus kalian pahami adalah, ketika kita mau menyebutkan waktu atau mau menyebutkan jam, tadi yang seperti ibu sudah sampaikan di awal, yang kita harus pahami adalah arah jarum jamnya. Ingat tadi dalam 1 jam itu terdiri dari berapa menit? Ya, dalam 1 jam terdiri dari 60 menit. Nah, dalam 1 menit terdiri dari 60 detik. Ya, jadi kita bisa tahu jam berapa sekarang. Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini kita membahas masih jarum panjangnya ke angka 12. Itu menunjukkan bahwa tepat jamnya. Oke, do you understand? Ya, sekali lagi, ketika kita mau menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris, itu dikenal dengan istilah apa? Dengan istilah IM dan PM. IM itu menunjukkan waktu pagi menuju siang hari. Sedangkan PM itu dari siang sore menuju malam
hari. Jadi IM itu bisa dari 00 sampai pukul 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM itu dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 23 lewat 59 menit. Nah, contoh kalimatnya. Contoh misalnya, kalian kalau berangkat ke sekolah itu jam berapa? Ada yang jam 6, ada yang jam 7 ya. Ketika ada kita mau menyebutkan waktu, nah jam 7 pagi, berarti pagi itu morning. Kalimatnya adalah I go to school in the morning. Mau disebutkan waktunya. Kalau yang tadi I go to school in the morning, artinya saya pergi ke sekolah di pagi hari. Karena kita sedang membahas tentang waktu, ditentukanlah waktunya mau jam berapa. Contoh kalian mau berangkatnya itu jam 6 pagi misalnya. Sehingga kita bisa membuat sebuah kalimatnya adalah I go to school at 6 o'clock in the morning. Nah, 6 o'clock kalau mau dibuat dalam sebuah kalimat 6 o'clock berarti 6 o'clock. Kalau dalam bentuk hurufnya berarti angka 6.00 IM. IM artinya pagi hari. Ya, I go to school at 6 o'clock in the morning. Ya, oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini bahasan kita tentang waktu, yang mana waktu adalah salah satu time atau salah satu bentuk waktu yang biasa kita sebutkan untuk menyebutkan nama jam atau arah jarum jam. Nah, mungkin itu saja anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian paham apa yang sudah Ibu sampaikan pagi ini. Dan nanti silahkan kalian di rumah membuat sebuah gambar tentang jam seperti yang sudah Ibu buat tadi, dari jam 1 sampai dengan jam 12. Kemudian kalian ingat, kalian sebutkan dalam bahasa Inggris. 1, 1 o'clock. 2, 2 o'clock. 3, 3 o'clock. 4, 4 o'clock. Sampai dengan jam 12 atau 12 o'clock. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa paham dan kalian bisa belajar di rumah. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi Ibu yakin kalian anak-anak hebat, kalian anak-anak cerdas, kalian anak-anak yang berprestasi, sehingga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa kalian pelajari lagi di rumah. Ketika ada pertanyaan, boleh silahkan kalian bertanya, buat chat pada Ibu dalam grup. Nanti insya Allah akan Ibu sampaikan lagi jawaban-jawaban apa saja yang kalian pertanyakan. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.